Allah selalu meminjamkan Bunda 20 tahun ya, meminjamkan. Meminjamkan ayah itu, almarhum itu 20 tahun. Ketika Allah memanggil beliau, dan beliau adalah milik Allah, so what gitu. Allah mengambil suami yang awalnya itu sebagai supporting ya, di perekonomian keluarga, maka ini limbungnya minta ampun tuh, goncang banget. Karena anyway, yang namanya uang itu kan darah ya. Nah ini memang perlu kepekaan dan juga cepat tanggap dari keluarga inti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saat ini berkisah hadir. Sore hari ini kita udah kehadiran Bunda Wel bersama Salman. Gimana kabarnya Bun? Alhamdulillah luar biasa. Masya Allah. Salman? Alhamdulillah sehat. Kita harus dalam kondisi sehat ya, karena akhir-akhir ini cuaca entah itu hujan, tiba-tiba panas ya Bun. Jadi kita harus menjaga stamina kita supaya tetap sehat. Betul tidak Bun? Banget gitu. Mengutip dari Tempo tahun 2012, ada 7 juta perempuan yang saat ini menjadi single mom, dan itu perannya menjadi 2 peran tentunya. Nah, itu menjadi ibu dan menjadi sekaligus gitu. Dan tantangannya berat tentunya. Tentu saja. Nah, Bunda sendiri juga seperti itu kan. Bagaimana Bunda menyikapi atau menjadikan peran itu menjadi 2 peran, menjadi ibu sekaligus menjadi ayah sendiri? Ya baik ya Fit, makasih ya, Masya Allah ini 2 peran sekalian ya. Iya. Nah jadi ini bagaimana menyikapinya pertanyaannya? Iya. Kalau bagaimana menyikapinya itu bersyukurlah. Masya Allah, kita harus bersyukur ya, banyak-banyak bersyukur. Jadi artinya gini, kalau sabar, ridho, dan syukur itu ada di 3 tangga, dan sabar itu ternyata ada di tangga yang paling bawah, ya ridho di tengahnya, kemudian syukur, bermalah kita di level atas. Nah kalau Bunda menyikapinya begini, Allah selalu meminjamkan Bunda 20 tahun ya, meminjamkan ayah itu, almarhum itu 20 tahun. Ketika Allah memanggil beliau, dan beliau adalah milik Allah, so what gitu. Kan di owner, ambil lagi yang dipinjemin ke kita. So kita mau ngapain? Kita misalnya mau protes ya nggak bisa kan. Nah terus Bunda juga bilang bahwa senantiasa menyadarkan diri bahwa ya Rob, jangankan suami gitu ya, tetapi bahkan nyawaku sendiri juga milikmu. Jadi ketika Allah panggil itu dengan simulasi-simulasi ya, yang dari awalnya sudah Bunda cobain untuk diri Bunda, seperti waktu Bunda masih jomblo ya kan. Gimana, apa sih yang terberat ya dalam dunia ini Allah? Oh iya, kalau ibuku meninggal, kalau Umi meninggal gimana, kalau ayah yang meninggal gimana, kan gitu ya. Nah itu sebenarnya Bunda sudah simulasikan. Jadi ketika waktunya tiba, itu lebih mudah. Dan kemudian dengan posisi kita senantiasa bersyukur, senantiasa mengingat ya Allah, almarhum itu hanya sedang menunggu hamba, dia tidak sedang pergi gitu. Jadi Bunda tidak merasa ditinggal, tetapi ditunggu. Nah itu beda banget, Masya Allah. Itu powernya. Iya, kalau seandainya kita memandang suatu masalah ataupun sikap itu dengan cara pandang yang berbeda, maka akhirnya juga akan berbeda ya Bunda. Lalu Bunda sendiri bagaimana caranya menjalankan 2 peran tersebut? Membagi waktu, entah itu dengan kesibukan Bunda, tentu Bunda dengan kesibukan Bunda sendiri kan, entah membagi waktu sebagai ibu, sebagai ayah, dan dengan kesibukan Bunda sendiri. Ya, jadi ini nasihat Bunda kali ya untuk para semua ibu ya, pada semua ibu atau calon ibu. Beratnya itu sebenarnya lebih kepada yang Bunda lihat ya dari pengalaman teman-teman ya. Ketika seorang ibu itu sama sekali buta tentang cara dalam hal perekonomian. Ketika buta, artinya gini, nggak pernah punya pengalaman, atau ada pengalaman tapi tidak digeluti dengan
menghasilkan gitu ya. Jadi kalau kita tidak punya pengalaman seperti itu, kalau ketika Allah mengambil suami yang awalnya itu sebagai supporting ya, di perekonomian keluarga, maka ini limbungnya minta ampun tuh, goncang banget. Karena anyway, yang namanya uang itu kan darah ya. Nah ini memang perlu kepekaan dan juga cepat tanggap dari keluarga inti ya, kakak adik, orang tua atau tante paman ya, paman bibi itu harus amat sangat cepat ya untuk bekerja sama dan itu mensupport ini keluarga keluarga yang ditinggal suami gitu ya. Nah ini harus segera. Tetapi ternyata dalam banyak pengalaman juga ini juga nggak bisa bergerak cepat gitu. Nah artinya adalah bahwa Bunda selalu memberikan semacam nasihat lah ya kepada ibu-ibu yang memang bekerja di rumah saja. Dari rumah pun kita bisa kok menghasilkan dan itu sudah banyak sekali. Apalagi hari ini kan sejak pandemi aja kita sudah banyak sekali terasah untuk jualan online. Nah itu kita manfaatkan. Jadi tambah terus ilmu, ya kan? Nah kayak teman-teman juga misalnya semacam misalnya boleh ya brand ya British Propolis punya teman-teman ya yang di situ ya apa aja gitu ya misalnya di Eco Racing sekarang kan ya, nah terusnya di YTU gitu. Nah itu kan menghasilkan itu dan teman-teman nggak harus pergi, artinya gini nggak harus pergi ke sana kemari, nggak harus ke toko dan modal yang gede banget, nggak gitu kan. Dari rumah aja juga juga bisa gitu. Nah ayo dilatih yang seperti itu sehingga nggak begitu limbung. Nah soal manajemen waktu ya kita memang perlu supporting itu juga. Nah ini yang terlebih kepada teman-teman yang ditinggal suami ketika anak masih kecil-kecil ya. Maka semua keluarga besar wajib untuk mensupport keluarga ini, ya kan? Kalau misalnya si ibu harus menghasilkan, let's say harus keluar rumah gitu ya. Nah itu anak harus ditinggal kepada orang yang kita percaya gitu ya. Nah di kasus Bunda, alhamdulillah anak-anak Bunda tuh udah gedean ya. Yang paling bungsu waktu itu Hafiz kelas 6 SD ya Bang ya. Nah, terus Mujahid kelas 3 ya Bang. Terus Abang sendiri udah kelas berapa Bang yang lupa? 3 MA. Kelas 3 MA ya. Nah itu alhamdulillah jadi anak-anak udah gedean ya. Dan ini sudah bisa diajak kompromi ya. Diajak kompromi dan paham ya untuk memahami bahwa ayah kita harus siap ayah sembuh, kita juga harus siap kalau ayah dipanggil Allah. Dan kita harus tambah solid. Gitu. Itu pesan-pesan mulai pada anak-anak waktu itu. Gitu ya. Ini juga ya Bun, mungkin lebih sedikit tadi Bunda sempat sedikit singgung kalau sampai kita sebagai seorang ibu itu harus benar-benar melek akan perekonomian gitu. Mungkin kalau anak-anak zaman sekarang bilangnya melek finansial kali ya Bun ya. Jadi kita harus apa ya? Harus berpikir panjang. Kalau seandainya kejadiannya A, B, C, nah itu kita bagaimana? Kita siap atau tidaknya? Mungkin kali ya Bun ya. Insyaallah. Ya belajar dari Bunda Khadijah ya. Itu saudagar. Ini loh, udah lintas negara loh gitu kan ya. Nah, itu contoh teladan kita aja udah membuat kita memang harus bergerak gitu. Jadi itu bukan hanya bersyukur dengan apa yang suami berikan, tetapi kita juga perlu untuk membuat diri kita tuh, potensi kita itu jangan sampai mandek gitu. Karena semua potensi itu ujung-ujungnya bisa kok menghasilkan. Gitu. Benar. Mungkin ini juga ya Bun, karena ya itu balik lagi ke finansial tadi. Kalau seandainya kita memang bisa mengatur finansial kita, ya kan semua planning plan A, B, C dan itu tuh akan bisa jadi aja terjadi, entah itu sakit atau apa gitu. Jadi kalau seandainya kita tidak bisa, kita tidak mampu dan kita tidak memperkembangkan diri kita, ya kita juga akan susah juga ya Bun ya. Ini untuk Salman, ada nggak satu pesan dari Bunda yang selalu Salman itu? Satu pesan Bunda, adalah orang yang paling bertakwa dan orang yang bertakwa. Ya, Masya Allah. Kalau seandainya ini Bun, caranya Bunda membangun komunikasi antara Bunda sama anak, bagaimana? Komunikasi ya. Gini, kami kalau pergi keluar makan bareng gitu itu no handphone.
Oh, Iya. harus itu. Iya harus itu. Nah handphone jangan pegang handphone. Nah, kita tinggalkan handphone. Ya, kalaupun kita bawa kita nggak lihat gitu loh. Kayak gitu ya. Karena kecuali kalau urgent kali ya. Iya kecuali kalau hujan. Tapi kan sebenarnya kalau udah malam, kan bisa kita makan malam. Kalau makan malam itu misalnya kan nggak ada yang urgent lagi ya, kayak gitu lah ibarat kata ya. Jadi artinya memang ada waktu-waktu. Kayak misalnya Salman ini sekarang kan tinggal di masjid nih. Jadi Salman jadi imam. Salman sekota sama Bunda tapi nggak mau tinggal sama Bunda. Berusaha mandiri mungkin kali ya Bunda. Iya bang. Sebenarnya apa lagi bang? Kenapa lagi ya bang? Kenapa kok mau tinggal di masjid tapi tidak mau sama tinggal Bunda? Apa lagi alasannya? Tinggal di rumah nih kurang enak untuk mengerjakan hafalan. Oh. Ya. Kalau di masjid mungkin tenang gitu ya. Ya. Jadi Betul tempat luas gitu kan. Tenang. Kalau di rumah nih ya penyamannya itu rasa. Banyak ini mungkin sebenarnya banyak tolong atau mungkin adik agak sering diganggu ya. Ya. Abang tuh kayak ya sabar. Nah jadi Salman itu tinggal di masjid jadi imam ya. Nah jadi Salman bilang waktu itu abang segan minta uang sama Bunda, abang susah untuk konsentrasi kalau muridnya di rumah gitu ya. Kemudian abang mau mandiri kan itu ya alasannya. Jadi Bunda udah deh akhir-akhirnya sama kan tinggal di masjid. Nah jadi sama di masjid ini tiap pagi itu ke rumah itu buat jemput adik ya. Jadi kan ngantar adik ke sekolah. Nah waktu itu Bunda memanfaatkan tuh. Misalnya abang apa sih kita mau bicara yang penting gitu ya. Nah seperti itu. Dan Bunda juga suka ngapelin dia. Jadi Bunda suka nongkrongin sama di masjid gitu ya. Jadi Bunda ke sana itu untuk kita misalnya habis maghrib di sana ya. Terus Bunda di sana tuh ngobrol-ngobrol sama-sama gitu kan ya. Nah habis itu habis Isya nanti habis itu juga kadang masih di sana ya. Kemudian nanti baru pulang ya. Nah seperti itu. Jadi itu sama-sama juga intinya gini. Kalau kita harus ada waktu khusus kita dengan masing-masing anak. Jadi sama-sama aja. Ya kan kita udah bicara sama-sama tentang semuanya. Bang kapan sih untuk menikah gitu ya. Planning abang apa lagi gitu ya. Nah itu kalau Mujahid juga ada waktu berdua sama dia aja. Kemudian sama Hafiz ada waktu berdua sama dia aja gitu. Walaupun sebenarnya laki-laki untuk komunikasi itu 7.000 kata kan ya sehari ya. Kita kan 20 sampai 25.000 ya. Agak ya tapi anyway kita memang harus tetap berkomunikasi gitu. Jadi tapi yang jelas adalah Bunda senantiasa gini. Kalau misalnya Bunda WA-an sama anak ya. Ending dari kalimat Bunda itu, ending dari kata Bunda itu selalu gini. I love you. Gitu. Itu selalu tuh. I love you. Kalau misalnya habis nelfon ya atau kita video call. Gini, Bunda sayang abang. Ya, kadang-kadang sama bilang gini, Bunda ada teman abang. Ya, lo so what gitu loh. Lo so what gitu loh. Kan abang, emang ada anak Bunda tuh. Nanti pokoknya Bunda akan tunggu kalimat ini, abang sayang Bunda. Itu harus seperti itu. Bukan harus ya, sebetulnya gini, udah itu kebiasaan. Nah sama semua sama Mujahid, sama Hafiz juga ya. Ait sayang Bunda. Nah itu Rasulullah SAW gitu ya. Ya Rasulullah saya sayang sama saudara saya ini. Udah kamu bilang belum? Belum ya Rasulullah, bilangin. Kayak gitu ya. Nah jadi say your love. Jadi love itu tidak hanya cuma dirasain. Jadi ibu saya, mama saya nggak pernah nggak pernah bilang sayang sama saya gitu. Kan mama mama udah liatin kalau mama bikin masakin kamu segala macam itu udah berarti sayang. Nggak cukup. Jadi say your love, and itu akan balik lagi ke dirimu. Iya, ada yang bilang kayak gini juga. Bagaimana anak itu akan mengucapkan dia sayang sama kita, dia cinta sama kita. Kalau sebenarnya kita sendiri pun tidak mempraktekkan itu, benar kan? Dan lagi gini, Bunda suka memeluk anak atau mencium anak tuh anywhere, di mana aja. Misalnya kita lagi jalan gitu ya. Di jalan tuh saya pengen cium aja gitu. Anak-anak juga risihnya itu sebenarnya nggak risih banget ya, karena udah biasa ya. Jadi nggak risih juga sih gitu ya, karena emang dibiasain untuk peluk, cium. Jadi touching itu sentuhan fisik itu Bunda udah praktekin ya di banyak training ya yang Bunda kerjakan ya. Itu misalnya seperti ini, misalnya sebentar ya Vicky ya, misalnya gini ya, itu 1 menit tuh. Saya ini tutup mata Vicky. Nah, oke ya. Nah, seperti itu kan ada musik ya, misalnya seperti musik KCB atau apa ya, atau salawat gitu ya. Nah, selesai kan, nanti gantian. Tutup misalnya coba ini Bunda ya salallah gitu lah kira-kira ya. Nah, itu nanti Bunda akan minta dari audiens itu kata apa sih yang keluar dari how do you feel gitu loh. Ketika 1 menit itu di punggungnya dielus gitu ya. Itu keluar kalimat-kalimat seperti apa? Nyaman, bahagia, senang, dihargai, dicintai, dimuliakan, diharapkan, dilindungi.
Masya Allah, itu begitu banyak kata-kata positif yang muncul hanya dari dari 1 menit elusan punggung, sentuhan gitu ya. Dan ini sebenarnya yang kerja dalam tubuh kita itu kan morfin alami, tubuh kita itu sedang bekerja. Jadi kenapa orang ada yang morfinis? Karena mereka nggak mendapatkan itu. Ketika morfin alami itu bekerja dalam tubuhnya, ketika dengan sentuhan tadi itu, nah maka dia merasa nyaman dan this is apa ya? This is my paradise gitu loh. This is my jannah gitu ya. Nah, itu jadi sama anak, bapak ke anak. Ya kan? Ibu ke anak. Anak ke orang tua juga seperti itu. Jadi artinya adalah touching itu sentuhan fisik itu dan kemudian kata-kata, jadi verbal dan fisik ya. Jadi semuanya itu kita penuhi gitu. Penuhi anak itu dengan bukan hujan gitu, bukan kering kerontang, dan juga bukan hujan gerimis. Tapi bukan hujan lebat juga, tapi banjiri mereka dengan itu, sehingga akhirnya mereka itu nggak kepikir untuk mendapatkan dari yang lain ya. Seperti anak bunda yang nomor 2, Mujahid, dia bilang gini, Bunda, Ait ditanya sama teman Ait, teman perempuan kamu, orang perempuan yang dekat sama kamu itu siapa? Gitu ya. Terus Ait jawab, Bunda, terus tante aku, nenek aku, tante aku. Terus udah gitu. Terus katanya, nggak mungkin, temannya bilangnya. Terus katanya gini, nggak percaya ya udah, jadi gitu ya. Terus maunya itu dia Mujahid menjawab, Ait menjawab itu ada lawan jenis lah ya, temannya, teman sekolah atau apa gitu ya, kayak gitu ya. Dia bilang gitu. Jadi seperti itu. Jadi artinya dia nggak butuh lagi perempuan yang lain gitu. Karena dia udah dapat dari keluarga dan that's it gitu. Dia udah terpenuhi di keluarganya gitu tentang kebutuhannya terhadap perempuan gitu. Gitu ya. Nah, jadi lihat perempuan lain tuh, lo nggak kayak bunda gue. Misalnya kayak gitu lah ya. Atau maksudnya apa sih dipegang perempuan, bundaku aja udah peluk-peluk aku, udah belai-belai rambut aku, udah bijit-bijitin gitu ya. Kayak gitu kira-kira. Berarti emang ini ya, emang banjiri rasa sayang itu. Dan tunjukkan mungkin secara verbal ya, aku sayang kamu, aku cinta kamu, dan sebagainya gitu ya. Lalu gini, Bunda, sama Bunda sering berselisih nggak? Berselisih pendapat. Mungkin Bunda kayak, Bang, ini. Enggak Bu, ini. Nah, sering berselisih nggak? Atau pernah lah minimal? Yaudah. Ya, sering. Sering. Nah, siapa yang sering ngalah? Kami di jalan tengah aja gitu Kak. Kadang ngalah Salman, kadang ngalah Bunda. Berarti Gimana yang paling benar, atau kayak kami kayak voting gitu atau musyawarah gitu sama adik-adik ya. Berarti cara mengatasinya lebih ke ini ya, musyawarah, atau lebih ke jalan tengah. Bagaimana nih solusinya begitu ya? Jadi penasaran berselisihnya soal apa? Seringnya soal apa Bun kalau berselisih Bun? Tahu deh, tanya sama. Seringnya berselisih soal apa? Makanan. Contohnya misalnya kayak tentang sama di imam nih kan, Bunda sering minta pulang. Itu. Oh, berarti soal ini misalnya, ya. Kalau antara sama Bunda itu. Kalau soal kayak Bang, nanti kalau biasanya nih kalau kita pergi keluar nanti makan di mana gitu ya, terserah gitu kan. Kalau cewek, tapi nggak tahu juga sih, mungkin kebanyakan cewek akan bilang terserah. Nah, mungkin dari sisi dari anak-anaknya pengennya ini, nah bundanya pengennya ini gitu. Itu sering kayak gitu nggak kalau soal pergi makanan, kalau pergi terus mau makan di mana, sering kayak gitu. Kalau itu kami lebih mengalah ke adik sih Kak. Oh gitu. Kalau bunda sebenarnya enggak kayak cewek biasanya gitu kan. Dan ini kayak tak terserah. Kalau bunda yang nyaman untuk anak-anaknya gitu. Kalau kami juga sebagai abang-abang tuh sayang sama adik ya. Mereka kayak GH Kordel ya. Benar. Hai. Masya Allah. Nah, menurut Salman lihat bunda itu seperti apa? Sosoknya seperti apa? Bunda adalah bunda yang paling hebat. Paling hebat. Kita dari sisi positifnya dulu ya. Terus? Ya, Salman syukur punya bunda kayak bunda. Masya Allah. Yang
selalu menginspirasi, memberi motivasi gitu Kak. Selalu bersabar mendidik anak-anaknya, selalu bersemangat bekerja gitu Kak. Jadi anak-anak pun jadi motivasi untuk agar menjadi orang lebih baik gitu. Oke. Oh, itu kan yang baiknya tuh. Kalau yang kayak Bunda nih, ada nggak sih Bunda tuh cerewet? Oh itu sering nggak? Itu sepertinya kebanyakan orang tua kali ya Bunda. Nanti mungkin terasanya akan beberapa tahun lagi kan cerewet orang tua tuh ternyata ini loh dampaknya. Yang lain apa Kak? Tanya Kak. Yang lain? Apa yang lain nggak? Mungkin Bunda disiplin gitu. Jadi kayak kekurangan Bunda gitu. Oh, kekurangan. Kalau disiplin bagus ya. Oh kekurangan. Tapi kan Bun kalau terlalu disiplin kan bentar lah Bun, istirahat dulu lah. Kan ada juga kayak terlalu berarti ya, terlalu disiplin. Terlalu, Ya. gitu. Apa? Kekurangan Bunda yang kami kurang nyaman, kurang gitulah Kak. Kayak misalnya Bunda nih kami anggap keras kepala kali Bunda gitu. Nggak bisa Bunda kalau mau ini kadang harus gitu Kak. Kami nggak bisa membantah kan. Ya. Soal apa tuh Bun? Kayak harus ini harus gitu. Apa sih Bang? Tapi sebenarnya tujuan Bunda tuh baik Kak. Misalnya kalau kami belajar ini gitu kan, kami nggak mau kan. Tuh ya kalau Bunda maksa tuh udahlah. Bunda senang. Oh gini ya, Bunda. Ya. Jadi gini, Bunda kalau Bunda itu gini, sama itu udah rule-nya itu jelas loh Kak. Misalnya gini, kalau untuk ibadah sama sekolah nak nggak ada kompromi, gitu. Untuk ibadah, no neko-neko. Untuk ibadah sama kalau ibadah tuh anak Bunda laki-laki semua ya. Jadi nggak ada cerita mereka sholat di rumah, nggak ada cerita, ya kan? Hujan nak. Dengan payung kamu ke masjid gitu ya. Itu subuh kayak gitu ya. Kecuali sakit gitu ya. Tapi sakit pun kadang-kadang anak juga kemana nak gitu. Ke masjid gitu. Lagi mulai kayak gitu ya. Jadi itu dibiasain itu dan alhamdulillah itu bagian dari warisan si ayah ya kepada anak-anak lakinya. Alhamdulillah. Dan jadi ibadah sama sekolah itu nggak ada kompromi. Tapi yang lain boleh. Nah contohnya ketika mereka masuk taekwondo ya. Terusnya ada salah satu orang bilang capek Bunda gitu kan terusnya tapi kan ini udah bayar nak gitu udah harus segala macam tapi kata Bunda kecuali 2 itu yang lain boleh nego gitu gitu ya. Nah contohnya juga Bunda pengen anak-anak laki-laki ya mereka laki-laki tuh Bang abang pilih mana abang akan magang sekarang di libur ini di bengkel motor atau di rumah cukur rambut potong rambut lagi Bang. Terus ada beberapa pilihan ya Bunda pilih ya abang pilih mana ya tukang ya tukang misalnya ya ngaduk semen gitu ya atau misalnya apalah gitu ya kayak gitu ya jadi ambil yang mana untuk yang sekarang ini gitu ya. Nah itu cuma pernah juga ya di bengkel ya Bang ya magangnya ya kayak gitulah karena mereka laki-laki dan Bunda berpikir bahwa akan sangat manfaatnya untuk kita masa depan ya bahwa kita harus punya banyak skill, punya keahlian, keterampilan dan ketika kita banyak kayak bisa saya Bunda bisa potong rambut, ya Bunda bisa massage. Itu benar-benar Bunda di Jepang itu betul-betul tukang urui. Betul-betul tukang nih Bunda bilang sama teman-teman, saya buka body massage gitu ya ke teman-teman Indonesia ya. Berapa uni bayarnya gitu ya? Oh sekian yen gitu ya. Jadi itu di Jepang loh ketika Bunda mentok nggak bisa kerja karena anak-anak masih kecil waktu di Jepang itu ya kemudian masak gitu ya Bunda juga bikin kue dan jual gitu ya itu juga banyak hal gitu loh banyak hal yang Bunda cobain ke diri Bunda dan Bunda pengen juga anak-anak laki-laki ini juga di mana mereka nanti kayak ubi ya ubi itu di mana terbuang dia tumbuh sana anak itu dia jadi itu kadang-kadang yang tiga-tiganya nggak ada yang mau Bunda ya pilih kayak gitulah kira-kira. Jadi mulanya kayak keras kepala gitu ya. Tapi kebagus kepalanya mudah-mudahan tetap dicintai. Ya. Ini Bunda satu lagi penasaran. Kan anak-anak Bunda cowok nih ketiga-tiganya kan. Terus sekarang tuh dunia itu kali lah Bunda ya. Wow, itu bisa dari sisi positifnya, bisa dari sisi negatifnya gitu kan.
gimana caranya Bunda mewas-was anak-anak Bunda yang cowok tiga-tiganya supaya tetap pada koridornya gitu. Gimana caranya tuh? Jaga Allah nak. Jadi Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Itu dari kecil-kecil udah dinyanyikan ya. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Ya, azan itu Allah memanggilmu. Kayak gitu-gitu ya. Nah itu apa namanya? Pokoknya Allah is number one gitu. Allah is number one. Nah sehingga jadi mereka berada di mana aja. Pernah dulu ya anak-anak Bunda ini ngecohin Bunda sama si ayah ya, maklum ya. Itu mereka pergi pulangnya malam banget ya. Tapi waktu itu karena mereka nggak punya handphone ya. Jadi terus mereka kemana gitu ya? Kemana ternyata mereka ke mana time zone ya? Mana? Transmart. Ke Transmart ya. Ke Transmart itu jadi waktu mereka pulang itu Bunda tanya ini. Sholat maghrib sama isya gitu kan. Bunda yakin insya Allah mereka sholat. Tapi apakah mereka berjamaah? Oh iya. Gitu ya. Jadi pertanyaan itu udah nggak sholat lagi ya, tapi sudah berjamaah nggak gitu ya? Kayak gitu ya. Iya Bunda, kami sholat berjamaah di mana? Di masjid, di musolanya Transmart gitu ya. Nah kayak gitu. Jadi artinya kemanapun mereka pergi sholat, dan sholat itu bukan cuma sekedar sholat tapi berjamaah nggak gitu? Karena mereka laki-laki ya. Nah itu jadi Allah dulu deh, Allah semua. Dan itu insya Allah mudah-mudahan terjaga. Tambah doa ya, doa tuh nggak putus-putus gitu. Doa kita pada Allah ya, doa ibu, doa orang tua ya. Apalagi sekarang ini udah nggak punya partner ya. Jadi gini ya Allah, jauhkan anak-anak hamba dari fitnah zaman ya, fitnah zaman ya, fitnah dunia akhirat gitu. Jadi itu doa itu, masya Allah, betul-betul harus apa ya? Jadi andalan kita banget gitu. Karena kalau kita jauh dari anak, siapa yang coba yang jagain anak? Ya? Iya. Gitu. Kalaupun mau ditelepon 24 jam ya telepon aja kan, Bun. Kita pun tidak bisa mengawasi secara fisik kan gitu. Tapi kalau seandainya kita mungkin berdoa, kita serahkan kepada Allah, ya Allah akan lindunginya gitu. Amin. Satu lagi, satu pesan dari Salman untuk kita. Satu pesan sih, mungkin pesan yang ingin Salman sampaikan. Pesan-kesan. Pesan Salman untuk Bunda ya enggak banyak lah, karena Bunda dah jadi orang yang hebat pada Salman kan. Insya Allah. Paling mungkin pesan Salman untuk Bunda cuman ya tambah kesabaran Bunda lagi untuk anak gitu. Insya Allah. Nah, karena misalnya Hafiz kan baru puber kak. Oh terus iya. Masa-masa remaja. Oh iya sih, rawan tuh. Ya. Terus ingin Bunda lebih memperhatikan lagi bagaimana keadaan anak tuh, kayak hatinya tuh gimana gitu. Perasaannya tuh sedang bagaimana gitu. Nah, mungkin karena Bunda kecapean mungkin Kak, jadi terlalu sensitif. Harusnya Bunda juga perhatiin juga anak tuh mungkin dia ada masalah dari sekolahnya gitu Kak. Jadi bad mood dengan mungkin biar rendah terjadi pertengkaran, mungkin biar lebih tenang gitu mah. Dia lebih banyak cerita gitu. Ya, lebih banyak cerita. Jauh sekali. Ini kita main games dikit ya Bun ya, dikit. 3 games. Pesan Bunda ke Salman nggak perlu? Boleh lah, apa pesan Bunda ke Salman? Oh ya. Lebih ke Salman terus nanti ketiga anak-anak Bunda. Tiga anak Bunda ya. Suruh nonton ya Bun. Oh iya gitu ya, baik. Oke, ke Salman ya. Iya, bantu Bunda nak ya, bantu Bunda. Tertawa untuk bermain games cukup mudah. Kita bermain gamesnya cek telepati. Apakah telepati Bunda dan Salman tersambung? Atau yang satu 4G, yang satu masih 2G? Oh iya, Bunda 3G kemarin. Simpel, nanti kita bilang angka. Nah, Bunda sama Salman saling tatap. Nanti di hitungan ketiga Bunda sama Salman bilang kan. Nanti kita yang hitung 1, 2, 3 angka apa yang akan Bunda sama Salman sebutkan. Oke. Silakan. Tetap enggak.
Atau buka dan boleh kasih kode? Nggak boleh. Mulut nggak boleh. Boleh nggak boleh ya? Oke. Ini saksinya kamera lu. Jangan udah. Ya, berapa kali ya? Oke. Itu ya. Oke ya. Kita mulai dari. Nggak boleh kode. Enggak, kode mulut nggak boleh. Nggak boleh. Yang lain boleh. Oke, lihat mana? Telepati itu hati ke hati, enggak. Hati ke hati. Hati ke hati. Mata yang bicara. Iya, mata yang bicara kan? Iya, mata yang bicara. Iya, betul. Tapi mata bunda jangan kedip-kedip gini. Nggak boleh kedip. Jadi gelirik boleh. Nggak boleh. Jadi cuma gini doang. Iya. Sampaikan rasanya. Itu. Pakai rasa, pakai. Aduh, masya Allah. Agak susah ya. Iya, baiklah, kita coba aja. Kita coba dulu ya. Penasaran juga soalnya. Dari 0 sampai 9 enggak? Enggak. Ini random. Ini tadi misalnya angka, atau nanti mungkin Kak bilang binatang ataupun makanan ataupun kota, ya terserah Kak ya. kita coba ya, kita coba yang pertama dulu kota. Oke, tetap 5 detik dulu. Kota. Ya, banyak kota ya, entah itu dalam negeri atau luar, terserah. Sampaikan telepatinya ya. Apa ya? Iya. Nah ya, sampai. Dah. Tetap belum ngerti. Tetap sama di 3 detik ya. 1, 2, 3 sebutkan. Maka. Aduh. Sama rencana tadi itu kota kan? Pariaman. Aduh jauh ya. Iya jauh. Iya. Pariaman. Bunda ngasih parenting kemarin Pariaman. Di situ ada gambar Ka'bah. Oh gitu. Bunda kenapa Mekah? Bunda mau meninggal di situ. Ya, Bunda mau doa sama Allah. Ya Allah, panggillah hamba waktu setelah salat subuh di hari Jumat di Makkah. Ya, Salman kenapa Pariaman? Karena Bunda orang Pariaman. Simpel ya jawabannya. Kita coba sekali lagi ya. Ibu-ibu kan ribet sampai ke akhirat itu. Sampai ke kembali. Ya itu aja. Satu lagi ya. Oke. Angka ya. Kok banyak nih? Oke. Angka ya. Tetap Salman Bun. Love you. Udah ya. 3 detik ya. 1, 2, 3 sebutkan. 12. Kenapa 12 ya? Karena Salman lahir tanggal 12. Apa Salman? Karena Bunda suka angka 3. Iya, sebenarnya Bunda mau ngomong angka 3 tadi, beneran? Hampir dikit lagi. Bener, betul. Sebenarnya Bunda mau ngomong angka 3, beneran. Tetapi ingat Salman mau ulang tahun tanggal 12. Oh, jadi kayak 12 aja ya? Iya, bener anak didahulukan kan? Daripada kemauan kita kan, kesukaan kita. Satu lagi ya, biar ganjil. Awas suka yang ganjil. Oh yes. Binatang. Oke. Banyak nih, banyak kan binatang, laut, darat atau udara. Tetap sama dulu. 3 detik ya. 1, 2, 3 sebutkan. Kucing. Akhirnya dari 3 ada 1 ya. Ada 1. Kenapa kucing? Kenapa kucing? Kucing gak hilang. Aduh. Namanya mungkin bisa di-share gitu namanya. Ya wanted ya. Namanya Neko itu bahasa Jepang artinya kucing. Iya. Semoga adalah penggantinya nanti ya Bun ya. Jenis apa Bun? Kita kenapa membicarakan kucing? Iya. Dia apa? Blasteran. Bapaknya orang bapak kampung, ibunya blasteran apa ya? Anggora ya. Alasan dari Salman juga itu karena kalian punya kucing di rumah. Lumayan. Yang satu nggak sama, yang kedua hampir sama, yang ketiga sama ya. Oh iya. Kalau sana nggak ada yang ketiga, jadi ya dua-duanya telepati nyambung. Terima kasih ya gamenya, keren. Sedikit, satu lagi Bun. Closing statement satu Bun. Closing statement ya. Oke. Karena bahasan kita hari ini tentang single mom ya. Maka mari kita belajar untuk menambah ilmu agama kita. Karena dengan ilmu itu kita bisa punya kamar-kamar ya untuk kehidupan kita ini. Di salah satu kamar ya dari kehidupan ini, episode maksudnya ya. Di episode ini ada ketika kita begitu resah menunggu pasangan ya. Oh ya Allah, ini udah 3 lagi gitu ya. Nambah 1 lagi nih angka, tambah naik, tambah stres gitu ya. Nah, ini
kemudian dapat fase apa namanya, fase bertaruh kayak. Kemudian kalau lanjut ya, lanjut kita menikah, setelah itu punya momongan ya. Di semua fase itu adalah fase-fase menunggu ataupun dapat ataupun menunggu anak. Itu semua fase itu semuanya syukurilah, okay? Apapun kondisimu hari ini, syukurilah. Nah, untuk single mom, syukurilah bahwa Allah SWT selalu meminjamkan dirimu, hambanya, yaitu suamimu itu, sekian masa untukmu. Begitu banyak orang yang Allah tuh belum kasih gitu. Allah belum kasih, udah lama nunggu, tapi Allah belum izin ya, belum dapat. Nah, kemudian kita hari ini, let's say setahun, 2 tahun, terserah berapa tahun pun kita bersama dengan suami, itu sudah Allah pinjamkan hambanya kepada kita. Akankah kita mengkufuri nikmat itu hanya untuk menghujat Allah, ya Allah kenapa aku, kenapa suamiku, kenapa lain aja? Untuk apa? Untuk masa yang sedemikian lama yang Allah kasih pada kita kufuri dengan apa? Dengan menghujat Allah, ya kan? Nah, ini letaknya di akidah. Jadi siapa Anda, siapa saya adalah ketika Allah mencabut sebuah nikmatnya dari saya, dari Anda. Siapa kita itu ketahuannya adalah ketika kita dalam keadaan kita nggak mau sesuatu diambil Allah dari kita. That's who you are. So show Allah who you are when something bad happen to you. Disitulah kualitas kita. Nah, inginkah kita Allah lihat sebagai hambanya yang benar-benar mencintai Allah semata, atau sebenarnya kita sedang berpura-pura? Kita berpura-pura mencintai Allah ketika Allah coba aja kita dengan sedikit dari sekian banyak nikmat Allah, yaitu mengambil seseorang yang amat sangat kita cintai itu. Kemudian apa? Kita hujat Allah atau malah malah salat lagi. Ngapain aku gitu? Akhirnya apa? Jauh dari Allah. Menghujat Allah. No way. Jangan begitu. Ya kan? Karena sesungguhnya kalau Allah panggil sekarang suami kita, maka ini adalah fase di mana Allah sebenarnya menunjukkan kasih sayang kepada kita, bahwa Allah tidak ingin kita mencintai suami kita lebih daripada Allah SWT. Maka keep strong gitu. Jika memang teman-teman butuh komunitas, ada kok komunitasnya. Ya, ada komunitasnya di DPW juga ada tuh. Nah, tapi jika tidak, ya that's fine gitu loh. Saya kayak Bunda ya, Bunda memang rasanya kalau Bunda masuk ke komunitas itu Bunda merasa ya Allah, Bunda merasa down. Justru Bunda ketika berada di komunitas itu Bunda merasa down. Nah, ini pribadi masing-masing dan itu fine-fine aja gitu. Tapi ketika misalnya ada judul ya, misalnya judul gini, tetap tegar, bisa di ini, itu bikin Bunda down loh. Bisa bacanya itu udah ya Allah gitu. Please gitu. Karena Bunda merasa ditunggu tadi. Kalau Bunda merasa ditinggal, Bunda akan butuh orang ya, butuh komunitas, butuh segala macam. Tapi kalau misalnya karena alhamdulillah ini support sistem, Bunda merasa punya anak yang masya Allah gitu ya, punya kakak adik, orang tua, punya sahabat-sahabat, semua itu keliling Bunda itu make me strong ya. So kalau Bunda masuk di komunitas itu malah Bunda merasa down. Nah, artinya that's fine gitu. Jadi intinya adalah kembangkan dan pelihara akidah kita dengan penuhi diri kita dengan rasa syukur, dengan syukur. Dan Allah adalah sekuat-kuatnya tempat untuk bersandar dan sekokoh-kokohnya tempat kita bergantung. So jika kita punya Allah, kita punya segala-galanya. Karena yang punya segala-galanya Allah. Mungkin itu aja berkisah kita hari ini. Terima kasih Bunda, terima kasih Salman. Semoga benar ini bukan harapan, bukan doa juga. Benar kita tuh selalu sehat gitu. Karena benar akhir ini terlalu banyak orang yang sakit, dan semoga saja kita selalu sehat dan selalu dilindungi oleh Allah SWT. Sehat lahir batin ya. Iya, sehat lahir batin ya tentunya. Oke, itu aja Bunda. Sekali lagi terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.